Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 5E, mata kuliah pembelajaran di PSSD dengan materi Teaching Thinking yang beranggotakan Eka Aryan, NIM 249, Husnul Khotimah, NIM 250, Meli Rahmawati, NIM 251, Devi Fitri, NIM 252, Rizka Ineke, NIM 254. Materi Teaching Thinking menghubungkan dengan konteks dan ilmu belajar, mengajarkan keterampilan berpikir dan disposisi sebagian besar bertumbuh pada kognitif dan konstruktivis perspektif tentang bagaimana orang belajar. Mengajar berpikir dari perspektif konstruktivis membutuhkan yang pertama, mengatur situasi belajar yang memungkinkan siswa untuk berpikir, bertanya, memecahkan masalah, dan menstrukturisasi pengetahuan mereka sendiri melalui proses ini. Yang kedua, memodelkan pemikiran yang efektif dan membuat guru dan siswa mereka belajar mengenai proses berpikir eksplisit. Yang ketiga, mendorong siswa untuk terlibat dalam memikirkan reflektif dan menjadi pembelajar yang mandiri, menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang kaya akan sumber daya, yang memiliki jumlah tantangan yang sesuai dan yang bebas dari rasa takut dan ancaman. Selanjutnya, dasar dan berpikir tingkat tinggi perspektif. Saat ini mempertimbangkan perbedaan antara keterampilan berpikir dasar dan kemampuan berpikir tingkat tinggi menurut Anderson dan Gradwell. Untuk keterampilan berpikir dasar menggunakan taksonomi kognitif mengingat, sedangkan berpikir tingkat tinggi terdiri dari memahami, membandingkan, mengevaluasi, menjelaskan, dan menciptakan. Selanjutnya, divergen dan konvergen. Berpikir divergen adalah jenis pemikiran yang mengajukan banyak ide atau solusi yang berbeda di kelas. Jenis pemikiran ini didorong oleh pertanyaan yang terbuka atau dimulai dengan apa yang akan terjadi jika. Selanjutnya, pemikiran konvergen adalah jenis pemikiran yang bergerak menuju menghasilkan jawaban atau solusi tunggal dan sering dimulai dengan mengapa, seperti mengapa air membeku pada 32 derajat atau mengapa Amerika Serikat berperang pada tahun 1941. Pemikiran konvergen sering dimulai dengan mempertimbangkan sejumlah fakta dan solusi yang mungkin dan kemudian melalui proses eksperimen dan pengujian mempersempit kemungkinan menjadi satu. Berpikir kritis adalah proses menentukan keaslian, akurasi, dan nilai dari potongan informasi atau pengetahuan tertentu. Proses dan metode yang terkait dengan penyelidikan ilmiah dan langkahnya seperti identifikasi, pembuatan hipotesis, pengumpulan bukti melalui pengamatan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Selanjutnya adalah 5 pikiran Gardner. Watt Gardner pada tahun 2007-2009 menyatakan bahwa tren di dunia kontemporer meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterkaitan teknologi aspek ekonomi dan budaya dunia dan dalam pembaruan dari berbagai latar belakang mengharuskan kita menumbuhkan jenis pikiran yaitu dengan pikiran yang disiplin dan pikiran sintesis. Cara mengajar berpikir kritis. Salah satu penulis, Veronica Mansilla dan Watt Gardner pada 2008 berpendapat bahwa disiplin akademis mewujudkan cara berpikir yang berbeda dengan dunia dan bahwa disiplin dan disiplin harus ditekankan di sekolah. Tujuannya adalah untuk menanamkan pada kaum muda disposisi untuk menafsirkan dunia dengan cara yang khas, yang menjadi ciri pemikiran ahli disiplin yang berpengalaman. Proses berpikir dan metakognisi. Apa artinya berpikir? Apa yang ada di pikiran kita ketika berpikir? Sebagian besar ahli teori dan peneliti percaya ada berbagai jenis pengetahuan dan masing-masing mengharuskan kita untuk menggunakan proses kognitif yang berbeda. Dimensi kedua dalam taksonomi adalah dimensi kognitif atau cara berpikir dan mengandung 6 kategori, yaitu mengingat, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya,
Yang pertama, mengingat informasi. Yang kedua, memahami, mencakup, menjelaskan ide atau konsep. Yang ketiga, menerapkan, mencangkup, menggunakan informasi. Yang keempat, menganalisa, seperti memecahkan informasi menjadi beberapa bagian untuk mengeksplorasi pemahaman dan hubungan. Yang kelima, mengevaluasi, seperti membenarkan keputusan atau tindakan. Dan yang keenam, menciptakan, seperti menghasilkan ide atau produk. Metakognisi. Metakognisi dalam istilah yang lebih spesifik mengacu pada kemampuan peserta didik untuk memiliki kontrol atas proses kognitif mereka saat mereka bekerja untuk menyelesaikan tugas belajar tertentu, seperti halnya aspek berpikir lainnya. Metakognisi memiliki komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi. Tujuan pembelajaran metakognitif adalah untuk mengajak siswa belajar sendiri untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Selanjutnya, program dan strategi berpikir berdiri sendiri. 3 program yang dikenal dan digunakan secara luas yakni ada yang pertama, program berpikir nol proyek Harvard, yang kedua, program berpikir artful, dan yang ketiga, program 6 topi berpikir. Empat inovasi yang mendorong pemikiran yang disintesis oleh Visible Thinking Program. Yang pertama, mengambil pandangan disposisional tentang pemikiran dan sifat-sifat intelektual. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang fokus pada pemikiran. Yang ketiga, membuat pemikiran terlihat oleh siswa. Dan yang keempat, menggunakan rutinitas berpikir untuk membangun dan mendukung pemikiran. Berpikir kreatif, melihat keluar, ke atas, ke sekeliling, dan sekitar. Yang pertama, kecenderungan untuk berpikir terbuka. Berpikir yang bekerja melawan kesempitan, kekakuan, dan kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, kecenderungan ingin tahu atau penasaran. Pemikiran yang mendorong seseorang untuk menjelajahi dunia dan menemukan hal-hal yang menarik. Pemikiran relaktif, melihat ke dalam. Disposisi untuk menjadi metakognitif, yakni berpikir yang memikirkan tentang pemikiran dan disposisi tertentu secara aktif memantau, mengatur, dan mengevaluasi pemikirannya. Berpikir kritis, melihat, melalui, dan di antara. Yang pertama, kecenderungan untuk mencari kebenaran dan pemahaman. Pemikiran yang membawa seseorang lebih dalam ke topik yang dihadapi. Disposisi menjadi strategis, yakni pemikiran yang terorganisir, metodis, dan terencana. Kecenderungan untuk menjadi skeptis, yaitu pemikiran yang menyelidik dan yang terlihat di bawah permukaan hal, ide, dan argumen. Richard berpendapat bahwa perhatian juga harus diberikan untuk membangun budaya berpikir dan rutinitas mengajar. Guru dalam studi Richard meliputi yang pertama, menyampaikan rasa sejarah pemikiran dan kekuatan ide. Yang kedua, langsung terjun ke masalah besar. Dan yang ketiga, tetapkan agenda pemahaman yang kuat. Langkah Think Pair Share atau TPS sebagai strategi kooperatif meliputi berpikir. Guru mengajukan pertanyaan atau masalah dan meminta siswa untuk menghabiskan beberapa menit berpikir sendiri. Kemudian pairing, siswa diminta untuk berpasangan kemudian mendiskusikan apa yang telah dipikirkan. Yang ketiga, berbagi pasangan. Siswa kemudian membangun apa yang telah didiskusikan dengan seluruh kelas. Sitting Wonder, yakni rutinitas yang terdiri dari 3 langkah dan setiap langkah membutuhkan jenis perilaku kognitif. Yang pertama, apa yang Anda lihat? Langkah ini menuntut siswa untuk mengamati fenomena diselidiki, untuk mengidentifikasi bagian dan dimensi, dan untuk mencari koneksi. Yang kedua, apa yang Anda pikirkan? Langkah ini meminta siswa untuk mengonstruksi interpretasi berbasis bukti. Dan yang ketiga, apa yang Anda inginkan? Menuntut siswa untuk mengajukan pertanyaan, merefleksikan pembelajaran mereka, dan menciptakan ide-ide baru dan metafora. The Artful Thinking. Yang pertama, mempertanyakan dan menyelidiki. Yang kedua, mengamati dan mendeskripsikan. Yang ketiga, menalar dan mengeksplorasi sudut pandang. Yang keempat, membandingkan dan menghubungkan. Yang terakhir, menemukan kompleksitas. 6. Program 6 topi berpikir De Bono. Program 6 topi berpikir De Bono membuat perbedaan antara 2 jenis
Pemikiran utama, berpikir vertikal dan berpikir lateral. Menilai waktu dan keterampilan berpikir. Nilailah pengetahuan dasar keterampilan, artinya dan seperti apa rasanya ketika seseorang melakukannya. Yang kedua, menilai keahlian dalam melakukan keterampilan. Yang ketiga, menilai pemahaman metakognitif tentang bagaimana dan mengapa suatu keterampilan dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai materi teaching thinking. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.